Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas akibat pergerakan bumi, baik akibat rotasi bumi maupun revolusi bumi. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bulan sebagai satelit alami bumi dan satelit buatan. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah dapat mendeskripsikan perbedaan satelit alami dan buatan, menyebutkan fungsi satelit alami dan buatan, serta mendeskripsikan akibat gerak bumi dan benda langit lainnya terhadap fenomena alam di bumi. Yuk anak-anak, simak videonya sampai selesai. Bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Karakteristik bulan. Untuk mengenal bulan lebih jauh, silahkan kalian amati tabel berikut. Manusia sudah berkali-kali menjejakkan kakinya di bulan. Banyak hal yang kita ketahui dari penyelidikan para astronom di sana, termasuk penyelidikan kemungkinan bisa menempati bulan sebagai bumi yang baru. Ukuran bulan memengaruhi gaya gravitasi yang dimilikinya. Jarak yang tepat antara bulan dan bumi menyebabkan gaya gravitasi bulan turut berperan dalam menjaga kestabilan bumi. Bulan memiliki periode rotasi dan periode revolusi yang nyaris sama. Periode yang nyaris sama ini menyebabkan sisi bulan yang terlihat dari bumi tidak pernah berubah. Sisi yang tak pernah teramati dari bumi disebut sisi gelap bulan. Sisi ini baru bisa diketahui lebih lanjut setelah Apollo tiba dan melakukan eksplorasi. B. Fase bulan. Dari bumi, bentuk bulan terlihat berubah-ubah, bergantung pada posisi bulan yang sedang berputar mengelilingi bumi. Perbedaan bentuk ini yang disebut sebagai fase bulan. Berikut ini adalah fase-fase bulan mulai dari bulan baru sampai ke bulan baru lagi. C. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap, baik secara utuh maupun sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi saat bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan dengan bumi berada di tengahnya. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan animasi gerhana bulan berikut. D. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Bulan menjadi benda langit yang banyak memengaruhi kehidupan manusia, terutama di sisi religius dan budaya. Selain itu, aktivitas gerak bulan juga digunakan dalam pelayaran dan melaut bagi para nelayan. 1. Bulan Ramadan. Umat Islam menggunakan kalender Hijriah, yang perhitungannya menggunakan hasil pengamatan terhadap fase bulan. Dalam 1 bulan Hijriah, jumlah hari bisa 29 atau 30. Hampir semua ibadah dalam agama Islam ditentukan waktunya melalui gerak bulan. Pergantian hari dimulai saat matahari tenggelam dan bulan muncul, atau disebut waktu maghrib. Ibadah puasa pada bulan Ramadan dilakukan dari terbit fajar, subuh, hingga maghrib. 2. Hari Paskah. Umat Kristen biasanya merayakan Paskah sekitar Maret-Mei. Siklus bulan digunakan untuk menentukan kapan tepatnya hari Paskah itu jatuh. Diputuskan bahwa Hari Raya Paskah ini diperingati pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama Paskah, yang jatuhnya pada tanggal 21 Maret atau sesudahnya. 3.
Tilem, umat Hindu melakukan ritual ibadah setiap malam bulan purnama tiba, juga saat bulan baru. Hari suci pada malam bulan purnama disebut sebagai purnama, sedangkan malam bulan baru disebut tilem. Pada kedua waktu tersebut, umat Hindu memohon berkah dan karunia Sang Pencipta. 4. Industri garam dan perikanan. Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, gerak bulan juga sangat bermanfaat bagi para pelaku industri yang berhubungan dengan sumber daya laut. Contohnya, industri garam dan ikan. Tambak-tambak garam umumnya terletak di pesisir pantai. Saat air laut pasang, tambak-tambak itu terisi air. Setelah surut, para petani garam mulai memisahkan garam laut yang terjebak dalam tambak-tambak tersebut. Saat pasang, ikan-ikan akan lebih mudah ditangkap, karena biasanya mereka akan berenang lebih dekat di permukaan. Itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa nelayan pergi melaut pada malam hari saat air laut pasang. Satelit bumi selain bulan. Di video sebelumnya telah dijelaskan tentang benda langit bernama satelit. Satelit adalah setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit yang umumnya lebih besar. Bulan, Titan, atau Io adalah satelit-satelit alami yang mengitari planet. Selain satelit alami, ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan. Seperti namanya, tentu saja satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia, dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian di benda-benda langit lainnya. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Satelit pengamat mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi, seperti hutan, air, dan bagian permukaan bumi lainnya. Satelit telekomunikasi membuat percakapan antar manusia yang terpisah jarak menjadi mudah dan memungkinkan. Dalam hal penyedia satelit buatan, Indonesia termasuk negara yang dianggap cukup berhasil. Indonesia berada di urutan ketiga setelah Amerika dan Kanada sebagai pemilik satelit domestik terbanyak. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang bumi dan satelitnya? Ibu harap kalian senang mempelajari tentang bumi kita. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.